untuk pemasangan PLTS atap ya. Apa aja aturannya? Oke, yang pertama yaitu aturan dari Permen ESDM ya, Energi Sumber Daya Mineral nomor 49 tahun 2018. Ini artinya ini aturan induk ya, aturan pertama yang dibuat pada zaman Menteri Ignatius Jonan ya, yaitu terkait pembangkit surya atap ya. Dimana ada beberapa aturan penting di sini ya. Ini salah satu aturan penting guys. Jadi kita perhatikan baik-baik. Yang pertama, ini penjelasan ya, di pasal 1 ini penjelasan terkait apa itu pembangkit surya. Jadi intinya adalah modul fotovoltaik yang dipasang di atap ya, yang dibangun di milik rumah konsumen ya. Itu yang pertama. Kemudian di pasal berikutnya, jadi montir coba ambil beberapa pasal penting ya guys ya, jadi nggak semuanya dibahas, bisa di-download aturannya. Jadi kita hanya bahas beberapa aturan penting. Nah, ini di pasal di aturan nomor pasal 5-nya ya, ini menjelaskan terkait ekspor impor. Tadi kan Montir udah jelasin kalau solar panel yang dipasang on grid ini menggunakan net metering ya. Jadi nanti dijelasin apa itu ekspor. Jadi ekspor listrik itu adalah ketika PLTS kelebihan daya ya, sehingga mensubsidi PLN, kesannya gitulah. Jadi memberikan listrik dari panel surya ke jaringan PLN. Sedangkan import adalah pemakaian biasa. Jadi kita pakai listrik itu sebenarnya import listrik dari PLN. Oke. Berikutnya di bab 2-nya di pasal 2 ya, tujuannya tadi sudah dijelasin ya. Jadi tujuannya di sini pemerintah mengatur bahwa hanya sebagai penghematan ya, karena ini akan mempengaruhi berapa daya yang diperbolehkan PLTS pada setiap rumah ya. Di pasal 3 ini juga disebutin apa aja bagian PLTS, ada modul suryanya, ada inverternya yang mengubah dari DC menjadi AC, sambungan listrik, sistem pengaman ya kayak MCB, kayak protektor, surge protektor, penangkal petir, macam-macam. Kemudian yang terakhir adalah KWH Exim. Di bab pasal 5 bahwa di sini di aturannya menjelaskan bahwa daya dari PLTS tidak boleh melebihi dari daya rumah 100% jadi maksimal. Jadi kalau misalnya daya rumahnya suatu rumah memiliki daya 2200, berarti pembangkit suryanya nggak boleh lebih dari 2200, harus sama atau lebih rendah ya guys. Nah, dan yang dimaksud daya di sini itu sebenarnya bukan daya dari panelnya ya guys, karena kan ada efisiensi dari panel surya, tergantung juga dari matahari, tapi lebih ke inverternya. Jadi nanti dijelasin di slide berikutnya apa itu inverter. Pada intinya inverter itu adalah mengubah arus dari DC-nya panel surya menjadi AC yang siap masuk ke dalam rumah. Nah, itu daya yang diperhitungkan ya, daya itu. Oke. Berikutnya yaitu kelanjutannya ini terkait mengenai ekspor impor ya guys. Jadi intinya di pasal ini, jadi kalau misalnya ternyata pemakaian kita rendah ya, bebannya rendah, sehingga ada surplus yang diekspor ke PLN. Nah, itu surplusnya itu hanya diperbolehkan selama 3 bulan. Jadi kalau ada kelebihan PLN hanya akan menganggap atau akan menghitung kelebihan selama 3 bulan berturut-turut. Nanti kalau dalam bulan keempat masih ada kelebihan daya yang diekspor, PLN akan dinolkan sama PLN, akan di-reset ulang menjadi 0. Ya, intinya situ. Kemudian di pasal 6 yang penting nih guys. Jadi di ekspor import ini kita jual listrik ke PLN itu hanya dihargai 65% guys. Jadi kalau misalnya kita pakai listrik 100%, nanti ada tarifnya, berapa tarifnya. Tapi pada saat kita jual listrik ke PLN itu hanya dihargai 65% ya oleh PLN. Apakah ini cukup atau enggak ya, ini aturannya guys. Tapi make sense-nya atau logikanya adalah karena penjualan kita adalah penjualan yang ex-work ya guys. Artinya kita menggunakan jaringan dari PLN ya kan, kita menjual pastikan harus disalurkan listrik ini ke rumah-rumah ya, dan itu menggunakan jaringan PLN. Ada perawatannya, ada perbaikannya, sehingga ada biaya-biaya yang harus ditanggung oleh PLN ya. Jadi kenapa hanya diberikan 65%. Oke, berikutnya di poin ketiganya ini lebih ke tipe listriknya guys. Jadi kalau mau menggunakan PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya,
tipe meteringnya harus pasca bayar guys. Kan ada yang prabayar atau token ya, yang menggunakan voucher tuh diisi, ada juga pasca bayar yang kita bayar setelah pemakaian. Nah ini harus PLN mewajibkan untuk PLTS itu harus menggunakan tipe pasca bayar. Jadi kalau yang masih rumahnya menggunakan token mau memakai PLTS harus dikonvert dulu, harus diubah dulu menjadi pasca bayar dulu guys. Oke. Aturan berikutnya terkait apa nih? Oh iya, waktu. Jadi di sini PLN memberi aturan, pemerintah memberi aturan kepada PLN bahwa paling lama 15 hari kerja permohonan yang lengkap bisa diproses dilanjutkan. Apakah diterima atau tidak ya guys? Dengan yang di poin 7 sama 8 intinya kalau ada kekurangan persyaratan lah guys. Nah, di pasal 11 ini, nah ini di aturan SDM ini nomor 49 tahun 2018 itu mewajibkan adanya SLO, sertifikat layak operasi. Jadi ada di sini, kalau yang ini ntar ada revisi guys, jadi ntar ada aturan revisinya, tapi di peraturan yang tahun 2018 nomor 49 ini dia membatasi kapasitas sampai 25 kW yang bukan bagian dari SLO instalasi pemerintah, pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah ya. SLO seperti apa? Seperti ini guys. Nah ini SLO yang montir sudah dapat ya, karena aturannya itu menyebutkan harus adanya SLO sebelum pemasangan ya, jadi terkait jaringan rumahnya. Nah ini montir sudah dapat dan sudah dipasang, makanya nanti kita review di sini guys. Oke, berikutnya adalah terkait KWH ekspor impor ya. Jadi di sini setelah memiliki SLO baru bisa dipasang ya, apalagi di sini ya, intinya adalah paling lambat 15 hari kerja ya sejak SLO diterima oleh PLN, konsumen KWH eksimnya bisa dikirim ya, disediakan oleh PLN, karena nanti yang menyediakan dan yang memasang dari pihak PLN dan biaya ditanggung oleh konsumen guys. Oke, berikutnya, nah ini peraturan berikutnya tahun 2019 nomor 12, lebih ke SLO-nya aja, jadi nggak banyak aturan sini, pasal-pasalnya nggak banyak, hanya ada beberapa yang akan montir review, lebih ke revisi terhadap dayanya yang tadinya 25 menjadi 500 kVA ya, pembatasannya untuk kepentingan sendiri harus wajib sertifikat layak operasi atau SLO ya. Nah ini di aturan pemerintah yang ketiga ya, yaitu nomor 13-nya tahun 2019, ini sebenarnya revisi terhadap aturan sebelumnya yang nomor 49 tadi ya, terkait beberapa pasal. Ada pasal yang montir akan highlight di sini, ada 3 pasal lah guys, coba kita lihat ya guys. Nah yang pertama ini pasal 1, dia mengubah pasal di Permen nomor 49 tahun 2018 yang nomor 8. Jadi intinya konsumen PT PLN yang melakukan pembangunan dan pemasangan sistem PLTS harus wajib memiliki izin operasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang kelistrikan. Nah ini disebutin ya, SL itu wajib memiliki SLO sesuai perundang-undangan ketenaga listrikan oleh Badan Lead akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan ya. Yang tadi kan mantu udah kasih tuh SLO-nya dikeluarkan oleh Lead mana, akreditasi dari mana ya. Kemudian di berikutnya di pasal 16 dan 17, yakni pasal 16A yang bunyi sebagai berikut. Nah ini intinya sih di sini mengajukan izin operasi sebelum Permen ini berlaku. Penerbitan izin operasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah ini. Nah sedangkan PLTS atap yang sedang dalam proses pembangunan dan pemasangan, pemberian SLO dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan menteri ini gitu loh. Jadi yang sudah menggunakan aturan sebelumnya, yang sedang dalam proses menggunakan peraturan menteri di nomor 13 tahun 2019.